Puji nama Tuhan, setelah sekian tahun kita tidak bertemu langsung pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, kita boleh dipertemukan oleh anugerah Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, sebab hanya Tuhanlah pembela kami. Hanya Tuhan Yesuslah pembela kami. Benar Tuhan, sesungguhnya kami dari debu akan kembali ke debu. Kami tidak tahu kapan itu terjadi, tapi yang pasti itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah ini yang menjadi perenungan bagi kami hari demi hari, agar kami semakin mempersiapkan diri kami, agar kami semakin berkemas-kemas untuk kami meninggalkan keindahan dunia ini. Karena kami tahu tempat kami yang sesungguhnya adalah bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah kiranya waktu yang sisa ini akan kami terus pergunakan untuk membenahi diri kami, membenahi manusia lahiriah batiniah kami, agar kami diperbaharui dari hari ke hari, agar kami semakin berkenan di mata Tuhan, agar kami semakin sempurna, agar kami semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu di siang ini agar terus memimpin kami, menuntun kami untuk kami terus diperbaharui. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon Tuhan urapan-Mu turun saat ini bagi kami ya Bapa, sehingga kami akan memahami kebenaran firman-Mu oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah Engkau buat kami mau siap mendengarkannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari ibu-ibu dikasih Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saya jadi canggung ya berdiri di sini. Biasanya cuman hanya sepotong badan yang kelihatan, hanya wajah yang jelas. Tapi hari ini puji Tuhan kita bisa ada di tempat ini semua karena berkat dari Tuhan bagi kita. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu kelihatan tambah gemuk-gemuk, tambah bulat-bulat ya kan. Saya juga termasuk ya kan, dengan wajah ceria-ceria. Puji Tuhan. Kita masih bisa melalui kondisi ini, dan teman-teman kita sudah ada beberapa yang berpulang, tapi kita masih diberikan kesempatan dan waktu karena Tuhan tahu bahwa kita belum berkenan di hadapannya. Amin. Jadi masih perlu banyak yang kita benahi sampai kita nanti menutup mata kita. Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, coba dikasih senyumnya orang pakai masker ya. Suruh senyum-senyum ya pakai masker, gimana mau senyumnya ya. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan buat kita pada siang menjelang sore hari ini dengan tema hidup dalam kendali Tuhan. Hidup dalam kendali Tuhan. Nah, ayat firman-Nya saya ambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-14. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang berarti kalau bukan dipimpin oleh Roh Allah, bukan anak Allah. Jadi yang menjadi anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kegagalan seseorang menjadi pengikut Kristus itu adalah ketika ia gagal hidup dalam penguasaan Tuhan, hidup dalam pengendalian Tuhan, hidup dalam kontrol Tuhan.
Tetapi sebaliknya, kegagalan seseorang, keberhasilan seseorang adalah ketika seseorang itu hidup dalam penguasaan, hidup dalam kontrol Tuhan sepenuhnya. Jadi inilah yang menjadi keberhasilan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hidup kita ini ada di bawah kendali Tuhan, ada di dalam penguasaan Tuhan, ada di dalam kontrol Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya, seringkali hidup kita ini bukan Tuhan yang mengendalikan. Amin. Bukan Tuhan yang mengendalikan. Tetapi yang mengendalikan hidup kita ini adalah diri kita sendiri. Kita yang mengendalikan hidup kita. Apa yang menjadi keinginan kita, itu yang mengendalikan. Masalah kita, persoalan kita, itu yang mengendalikan diri kita. Nah, seringkali di sini menjadi kegagalan bagi kita. Karena kita bukan di bawah kendali Tuhan. Jadi yang mengendalikan hidup kita ini adalah hal-hal yang ada di dalam keinginan kita semuanya. Apa yang kita mau, apa yang kita ingini, apa yang menjadi kehendak kita, itu yang mengendalikan kita. Kemarahan kita, kebencian kita, kesombongan kita, itu yang mengendalikan kita. Pikiran kita ini, kita yang mengendalikan. Hati ini, kita yang mengendalikan. Maka kita seringkali gagal dalam hal ini. Maka kenapa kita sering ada persoalan, ada masalah, baik dalam rumah tangga, baik juga dalam pelayanan, baik juga dalam pekerjaan. Karena apa? Karena yang mengendalikan diri kita adalah kita sendiri, bukan Tuhan yang mengendalikan. Kadang kita benci sama orang, kita benci sama suami, kita benci sama anak. Karena apa? Karena kita yang mengendalikan diri kita. Karena kita mau seperti apa yang kita mau orang itu. Kita mau seperti apa yang kita mau suami kita. Kita mau seperti apa yang kita mau kepada anak kita. Kita memaksakan baju kita kepada orang lain nggak bisa. Kita memaksakan baju kita kepada suami kita nggak bisa. Kita memaksakan baju kita kepada anak-anak kita nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi seringkali yang mengendalikan itu adalah kita sendiri. Kita mau mereka itu seperti yang kita mau. Nah, kalau mereka itu tidak seperti yang kita mau, ini menjadi masalah bagi kita. Sehingga terjadi permasalahan. Sehingga terjadi kebencian, ada pertikaian, ada masalah. Karena apa? Karena kita mau orang itu seperti yang kita mau. Ya enggak ibu-ibu? Ya kan? Kita mau suami kita itu seperti yang kita mau gitu loh. Ini loh Pak, ini loh Pak. Nah begitu dia nggak seperti itu, udah. Kenapa? Karena kita mengendalikan diri kita sendiri. Kita mengendalikan kemauan kita, kehendak kita, keinginan kita. Itunya maunya kita. Nah tetapi kalau Tuhan yang mengendalikan diri kita nggak akan memaksakan kehendak kita kepada orang. Kita nggak akan memaksakan seperti maunya kita kepada orang. Ada satu ilustrasi, kita tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita. Tetapi kalau dia bersarang di kepala kita, itu baru kita usir. Jangan sampai burung itu bertelur di kepala kita. Ya kan? Nah begitu, seringkali kita maunya kita orang gitu loh. Nah kalau nggak pas maunya kita, udah. Terjadi percecokan, terjadi masalah, terjadi berantem, kebencian, kedendaman. Karena apa tadi? Karena yang mengontrol diri kita adalah pikiran kita, kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita. Itu yang kita mau. Nah jadi ini yang menjadi kegagalan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita yang mengontrol diri kita. Kita nggak sadar bahwa sesungguhnya hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Bahwa diri kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Nah kalau kita sudah dibeli oleh Tuhan, berarti bukan suka-suka kita lagi dong. Iya enggak? Ya suka-sukanya si pembeli tadi. Nah tetapi kita nggak sadar bahwa diri kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang lunas lagi. Bukan dengan dicicil. Coba kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1
1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Ya, di sini dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi Tuhan sudah membeli kita, ibu-ibu, dan harganya itu sudah lunas. Berarti kalau kita sudah dibeli, siapa yang menguasai kita, ibu-ibu? Siapa? Si pembeli, ya kan? Kalau ibu-ibu beli mobil, yang menguasai mobil ibu siapa? Bukan orang lain kan? Suka-suka ibu dong, mau diapain tuh, mau ibu gantung kayak mau apain, suka-suka ibu sendiri kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kita dibeli Tuhan. Berarti yang memiliki kita adalah Tuhan. Berarti yang mengendalikan diri kita itu adalah Tuhan. Tetapi seringkali bukan Tuhan yang mengendalikan. Yang mengendalikan diri kita itu adalah kita sendiri, ibu-ibu. Ya enggak? Kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga seringkali ini yang menghalangi perjalanan kita, pertumbuhan kerohanian kita, ini yang menghalangi. Kenapa? Karena kita dikendalikan oleh diri kita sendiri, dikendalikan oleh pikiran kita, dikendalikan oleh keinginan kita, dikendalikan oleh kemauan kita, dikendalikan oleh kehendak kita. Nah, jadi jika Tuhan sudah memiliki hidup kita, maka Tuhanlah yang berhak dan berkuasa untuk mengendalikan kita sepenuhnya. Tuhan yang mengendalikan kita sepenuhnya. Hidup dalam pengendalian Tuhan berarti menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan. Jadi menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan. Menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan berarti kita tidak berhak lagi. Tidak berhak lagi. Tidak berhak lagi. Tidak memiliki keinginan lagi. Tidak memiliki kesenangan lagi. Kalaupun kita memiliki keinginan, keinginan itu bukan dari diri kita lagi. Tetapi keinginan itu keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya kalau kita hidup dikendalikan oleh Tuhan, hidup ini sebenarnya tidak ada masalah buat kita, ibu-ibu. Amin. Tidak ada masalah. Tetapi yang seringkali menjadi masalah tadi bagi kita, hidup kita ini, kita yang mengendalikannya. Sehingga apa? Sehingga kita seringkali gagal di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Seringkali kita gagal di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Karena hidup kita semaunya kita. Semaunya kita. Apa yang kita mau ucapkan, kita ucapkan. Apa yang mau kita lakukan, kita mau lakukan. Tanpa kita meminta, apa sih sebenarnya Tuhan mau? Ini benar gak sih Tuhan yang kulakukan ini? Benar gak ya Tuhan seperti ini? Benar gak ya Tuhan? Pernah gak kita berkata seperti itu? Seringkali tidak kan, kita terobos semua. Kita lakukan semua. Mau marah-marahlah. Ya kan? Boleh marah, tapi marah kita itu benar gak? Nah, kenapa? Karena kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Maunya kita sendiri. Sehingga itu tadi, seringkali kita ya, aku gak suka loh dengan itu. Akhirnya kita benci, saling marah, saling egois. Hidup dalam kendali Tuhan artinya kesediaan kita untuk mencari kehendaknya. Dan selalu menuruti dengan rela dan sukacita apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bukan dengan paksaan, ibu-ibu. Bukan dengan paksaan. Tetapi dengan kerelaan kita. Kita berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Apa yang kau ingini dalam hidupku? Mari Tuhan, nyatakan dalam diriku. Jadi bukan dengan paksaan. Ibu-ibu ke gereja ini dengan terpaksa atau dengan kerelaan ini? Puji Tuhan, dengan kerelaannya. Jadi dengan kerelaan, jangan dengan terpaksa.
Nah, kalau kita dengan terpaksa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu juga nggak bisa. Harus dengan kerelaan kita. Memberi hidup kita, memberi diri kita untuk kita di bawah kendali Tuhan. Jadi ibu-ibu, mulai sekarang kita harus belajar untuk kita hidup dikendalikan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi tenang dalam menjalani sisa hidup ini. Ya kan? Supaya kita bisa menjadi tenang dalam menjalani sisa hidup ini. Tetapi kalau kita mengendalikan diri kita sendiri, repot kita hidup ini. Susah. Tapi kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, saya percaya kita akan bisa melewati hari-hari hidup kita dengan penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, itu tidak menjadi masalah besar bagi kita. Tapi yang menjadi masalah besar bagi kita, bagaimana hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini semakin sempurna seperti Bapa di surga. Itu yang menjadi tujuan utama kita. Kalau kita tadi dalam pengendalian Tuhan, kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tetapi yang menjadi masalah tadi, kita dikendalikan oleh diri kita sendiri. Kita dikendalikan oleh keadaan. Kita dikendalikan oleh masalah kita. Jadi mulai sekarang kita akan mau terus belajar bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk kita dikendalikan oleh Tuhan. Nah, di sini ada dua hal. Bagaimana kita dikendalikan oleh Tuhan. Yang pertama, berarti kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang tidak mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, hidupnya pasti akan menjadi liar. Tetapi kalau orang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Jadi ibu-ibu, carilah kehendak Tuhan dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Dengan tekun, nggak bisa juga dengan asal-asalan. Harus dengan tekun kita, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Nah, kalau kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka disitulah kita akan memberi diri kita akan dikendalikan oleh Tuhan. Yang menjadi masalahnya kan kita juga nggak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang penting aku hidup, itu aja kan. Yang penting saya hidup. Saya nggak jahat, saya nggak mengganggu orang, nggak menyusahkan orang, bukan hanya itu. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita sesungguhnya. Jadi semua masing-masing kita ini, Tuhan akan memberikan kehendaknya dalam diri kita. Mungkin buat Ibu Hermi dengan saya mungkin berbeda apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri saya. Jadi mari kita dengan tekun, dengan setia, dengan taat, untuk kita berperkara kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku? Aku tidak mau hidupku hanya sia-sia. Aku tidak mau hanya melewati hari-hari hidup tanpa aku melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menutup mata, kita tidak mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi harus kita mengerti, harus kita pahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Jadi kita harus cari Tuhan, apa kehendak-Mu bagiku agar aku lakukan. Jangan sampai kita ini udah 70 tahun, udah mau menutup mata, tapi kita nggak mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Kita hanya memahami, oh ya, saya punya anak, besarin anak. Sudah itu ngawinin anak, sudah ngawinin anak, punya cucu, ya kan? Sudah punya cucu, jaga cucu. Sudah cucunya gede, ngawinin cucu lagi. Sudah cucunya ini punya cicit lagi. Bukan hanya itu. Habis waktu kita. Bukan hanya itu. Tapi banyak orang-orang Kristen hanya memahami hal seperti itu. Iya kan? Hanya
mau jahat, yang penting aku nggak mengganggu orang. Jadi hanya sebatas itu hidupnya. Sia-sia dong yang 70 tahun seperti itu saja. Nah untuk itu ibu-ibu harus cari kehendak Tuhan. Apa kehendakmu dalam hidupku Tuhan? Aku sebelum aku menutup mata ini Tuhan, masih ada waktu ini Tuhan. Masih ada waktu yang singkat ini Tuhan, tolong saya. Mungkin kita sudah banyak menyanyiakan hari-hari hidup kita. Ya kan, sudah banyak waktu yang kita sia-siakan, yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hanya tadi sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Tetapi ini masih ada waktu ibu-ibu, masih ada kesempatan buat kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu cari apa yang kehendak Tuhan dalam hidupmu. Hanya 70 tahun, kalaupun sampai kita 70 tahun nanti, ya kan? Melakukan kehendak Tuhan itu kita nggak rugi ibu-ibu. Jangan sampai kita nanti mati, kita nggak bawa apa-apa sama Tuhan. Atau mungkin kita hanya masuk, dunia akan datang, tapi kita nggak menjadi anak-anak Allah. Atau kita nggak punya mahkota nanti. Ibu-ibu mau nggak punya mahkota? Ya kan? Nah, jadi itu Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ibu-ibu. Nah kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka biarlah Tuhan yang akan mengendalikan diri kita. Nah banyak orang-orang dia tidak tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya itu tadi. Yang penting dia orang Kristen, dia ke gereja, dia ibadah, tapi dia nggak paham gitu loh. Nah, dari untuk mencari kehendak Tuhan itu nggak mudah ibu-ibu. Itu harus dengan perjuangan. Kita harus dengan tekun. Nah, jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan mau dikendalikan Tuhan. Tapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia tidak bisa akan dikendalikan Tuhan. Jadi untuk itu ibu-ibu, tanya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirimu? Sampai nanti kondisi kita akan berubah. Yang tadinya kita adalah manusia daging, yang tadinya adalah manusia keduniawian, tetapi kita akan menjadi berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kita menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Itulah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia akan meninggalkan keinginan-keinginannya tadi. Dia akan meninggalkan kemauannya tadi. Dia akan meninggalkan kesenangan-kesenangannya tadi. Tapi dia akan masuk di dalam melakukan kesenangan Tuhan, kemauannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Waduh, itu sungguh indah ibu-ibu. Amin. Penderitaan kita di dunia ini tidak sebanding dengan kesenangan kita nanti. Penderitaan kita di dunia ini tidak sebanding dengan kesenangan kita nanti. Tetapi kalau sekarang ibu-ibu tidak mau menderita, kalau sekarang ibu-ibu tidak mau menderita di dalam Tuhan, jangan harap nanti kita akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kesenangannya nanti. Karena mengikut Tuhan itu kan dibilangnya pikul salib, sangkallah dirimu, ya kan? Pikul salib, sangkal diri. Jadi nggak sebanding. Nggak sebanding, kalaupun kita makan tempe tahu nggak sebanding nanti di sana ibu-ibu. Jadi nggak usah ngeluh, ya kan, nggak usah ngeluh, kita syukuri aja, amin. Mungkin kita melihat anak-anak kita mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita tadi, wah, jangan itu yang menjadi beban bagi kita. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan saja kepada Tuhan. Dan kita terus mencari apa kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Jangan sampai aku menutup mataku ini. Jangan sampai aku meninggalkan dunia ini. Aku tidak tahu apa kehendak-Mu dalam hidupku. Nah, jadi mari ibu-ibu terus dengan tekun mencari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Pasti Tuhan akan nyatakan itu ibu. Pasti Tuhan akan nyatakan di dalam doamu, kamu ibu-ibu sungguh-sungguh berdoa, ibu-ibu sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Mas seperti saya bilang, jangan berdoa hanya minta berkat, ya kan? Jangan hanya berdoa minta berkat, tapi berdoalah sama Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidupku Tuhan, itu yang kuingini. Itu doa kita. Saya percaya kalau kita di bawah kendali Tuhan, kita akan bisa melewati hari-hari hidup ini semua dengan sukacita. Amin. Saya percaya yakin Tuhan gak biarkan kita akan kelaparan. Gak mungkin ibu-ibu.
Yakin saya nggak mungkin nggak ada beras kita di rumah, nggak mungkin kita nggak punya pegang duit. Pasti kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalaupun itu misalnya ya mungkin itu ujian bagi kita. Ya kan, mungkin itu kita diuji. Tapi tetaplah bersyukur di hadapan Tuhan. Amin Ibu-ibu? Amin. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita hidup dalam kendali Tuhan? Kita harus berserah sepenuhnya. Berserah sepenuhnya. Jangan setengah-setengah ibu-ibu berserah. Tapi sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan. Ini hidupku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Ini hidupku Tuhan, aku taruh di hadapanmu. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ibu-ibu, udah pernah berserah kepada Tuhan? Ya, berserah sih berserah ya. Tapi tiba-tiba udah balik lagi ke diri sendiri ya ibu-ibu ya. Berserah sepenuhnya. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita berserah. Jadi kalau sudah berserah ya sudah. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita ya kita nggak jadi masalah bagi kita ya kan. Orang kita sudah berserah kok. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berserahkan hidup kita, wilayah hidup kita, baik itu jiwa kita, jasmani kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan untuk dikendalikan oleh Tuhan, untuk diisi oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Biar Tuhan yang membentuk kita. Ibu mau dibentuk? Mau dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan? Mau? Kira-kira kalau dibentuk itu enak apa sakit? Ya? Sakit ya ibu-ibu ya? Kalau dibentuk ya, mana ada orang dibentuk itu ketawa-ketawa, nggak ada, pasti sakit rasanya ya ibu-ibu ya. Tapi kita serahkan, ini Tuhan, bentuk saya seperti apa yang kau mau Tuhan, bentuk saya, biar Tuhan yang akan membentuk kita. Saya yakin kalau pembentukan Tuhan itu pasti sangat indah bagi kita. Amin. Pembentukan Tuhan itu pasti sangat indah bagi kita. Pembentukan Tuhan itu sangat membuat kita semakin berkualitas dalam hidup kita. Sangat berkualitas kita jadinya. Iya kan? Jadi kita nggak usah mencari-cari kualitas hidup kita dari dunia ini. Nggak usah lah. Mencari penghargaan, kehormatan dari orang. Nggak usah. Walaupun kita nggak dihargai, nggak dihormati, ya yang penting Tuhan menghargai kita. Amin. Yang penting Tuhan mengasihi kita, walaupun kita nggak dihargai. Nah, tapi kalau kita mencari penghargaan, mencari kita supaya dihormati orang, itu tadi kita nggak dikendalikan oleh Tuhan. Itu kita yang mengendalikan diri kita. Itu kita liar di situ, ibu-ibu. Iya kan? Coba kalau kita nggak dihargai orang, kita marah kan? Marah nggak ibu-ibu? Masih marah nggak? Kalau saya sih masih kadang marah, ya kan? Masih marah kan kalau kita nggak dihargai. Coba kita nggak dianggap, pasti marah, ya kan? Apalagi kalau itu suami, ya nggak? Kalau kita nggak dihargai gitu ya. Nah, tapi kalau kita dalam kendali Tuhan tadi, kita mau dihargai kayak nggak dihargai kayak nggak jadi masalah bagi kita. Amin. Karena kita di bawah kendali Tuhan gitu. Nah jadi yang kedua adalah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berkata, aku tidak berhak lagi dengan diriku Tuhan. Aku tidak berhak lagi. Aku tidak berhak lagi. Tapi Tuhan yang berhak atas hidupku. Apa yang Tuhan mau atas hidupku, lakukan ya Tuhan. Berikan aku kemampuan. Berikan aku kekuatan. Pasti Tuhan akan memampukan kita ibu-ibu. Asal ada tekad kita, asal ada tekad kita, asal ada kemauan kita, asal ada keinginan kita, Tuhan akan pasti memampukan kita. Amin. Tapi yang masalahnya kita kan kadang-kadang nggak punya keinginan, nggak punya tekad, nggak punya kemauan. Kita repot dengan perkara-perkara dunia ini. Kita repot dengan masalah-masalah dunia ini. Sehingga kadang-kadang masalah yang utama itu sering kita abaikan. Nah, jadi
pada sore hari ini Ibu-ibu, marilah kita terus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan mengendalikan hidup kita. Memang ini tidak gampang, hanya mengucapkan saja yang gampang, tapi dalam pelaksanaannya ini sangat sukar sekali. Ini sangat sulit sekali. Seringkali nyaris kita gagal, Ibu-ibu, karena nggak mudah, ya kan? Tetapi kita harus terus berjuang. Jadi di waktu yang masih singkat ini, kita harus terus berjuang. Kita harus terus berjuang dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kendalikan hidupku. Tuhan kendalikan hidupku Tuhan. Jangan mauku sendiri, jangan kehendakku sendiri, jangan keinginanku sendiri. Tapi Tuhan yang mengendalikan. Maka di sanalah kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan ke sana, kita ke sini. Tapi kita mau selagi kita masih ada hidup ini, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan di sini, bersama Tuhan juga nanti kita di kekalan. Amin Ibu-ibu. Jangan sampai kita terpisah loh Ibu-ibu. Ya kan? Jangan sampai kita terpisah hanya karena kita repot dengan keinginan-keinginan kita, dengan kemauan-kemauan kita, dengan kehendak kita, dengan ambisi kita. Jangan sampai kita nanti terpisah dari Tuhan. Jadi untuk itu Ibu-ibu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ubahlah pola pikir kita, ubah semuanya. Cara pandang kita, cara berpikir kita, sikap kita, tutur kata kita mau ubah semuanya. Amin Ibu-ibu. Jadi mari kita sama-sama berjuang untuk kita hidup dikendalikan oleh Tuhan. Saya rasa sangat indah ya. Coba Ibu bayangkan. Coba Ibu membayangkan sejenak bagaimana kalau ibu-ibu dikendalikan Tuhan. Coba kita bayangkan, kita renungkan sejenak kalau hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Saya rasa indah ya. Ada kesusahan, ada persoalan, ada masalah. Itu tidak menjadi beban bagi kita. Kalau hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Tapi kalau hidup kita dikendalikan oleh diri kita sendiri, berat bagi kita melewati hidup ini. Jadi coba Ibu renungkan, jika hidup Ibu dikendalikan oleh Tuhan. Kita berjuang terus Ibu-ibu. Amin. Kita berjuang terus. Walaupun kadang jatuh bangun. Yang penting jangan jatuh tidak bangun lagi. Iya kan? Udah jatuh nggak bangun lagi. Jadi walaupun kita kadang jatuh, kita bangkit lagi. Saya nggak mau seperti ini. Saya nggak mau hati saya seperti ini. Saya nggak mau membenci orang. Saya nggak mau, ya kan? Saya nggak mau berselisih dengan orang. Saya nggak mau. Saya harus bereskan hidup saya sebelum hari kematian saya. Nah, jadi ini firman Tuhan buat kita sore hari ini, Ibu-ibu. Marilah hidup dikendalikan oleh Tuhan. Walaupun ini tidak berat, ini adalah perjuangan bagi kita. Supaya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Amin Ibu-ibu. Baik, inilah firman Tuhan bagi kita. Dan menutup firman ini kita buka dulu Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya bacakan lagi Ibu-ibu ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu orang yang tidak mau dikendalikan. Orang bebal itu orang yang liar. Tetapi orang yang arif, orang yang mau dikendalikan oleh Tuhan. Amin.
Amin. Firman Tuhan buat kita sore hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengendalikan hidup kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang mengontrol hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang melakukan apa yang mau, yang Kau kehendaki atas hidup kami. Biarlah kami tidak bermilik lagi atas hidup kami ya Tuhan. Tapi Engkaulah yang menjadi pemilik hidup kami. Kami tidak mau sia-sia hidup kami di singkatnya hidup ini ya Tuhan. Tapi kami mau hidup kami ini berguna bagimu ya Tuhan. Kami mau hidup kami ini dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap ibu-ibu pada sore hari ini. Jadikan kami menjadi ibu-ibu yang tangguh, menjadi ibu-ibu yang kuat, menjadi ibu-ibu penopang di dalam rumah tangga ya Bapa. Menjadi ibu-ibu menjadi teladan bagi anak-anak kami ya Tuhan, untuk membawa mereka kepadamu ya Bapa. Untuk itu tolong kami ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, menuntun kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya ya Bapa. Untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi diikat oleh masalah-masalah kami, persoalan-persoalan kami. Tapi kami memandang kepada kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang kami dengarkan pada sore hari ini akan terus mengubah pola pikir kami, mengubah cara pandang kami, untuk kami terus membenahi diri kami, membenahi hidup kami, supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Makasih Tuhan Engkau memberkati ibu-ibu ini semuanya. Dalam segala apapun masalah persoalan mereka, Hamba percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan campur tangan dalam setiap persoalan mereka ya Bapa, sehingga mereka hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Inilah doa dan rasa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali.